Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Kita tinggalkan setiap rutinitas kita siang hari ini. Kita berfokus sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu setia dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Dan hati hamba yang selalu Kau cari, dan biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Dan hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Yang memandang harta dan hati hamba yang selalu kau cari, dan biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala hormat pujian kami hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau yang layak terima sembah pujian kami, Engkau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, and oh Lord, praises to your name, and oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name, and oh Lord, praises to your name, and oh Lord, for your name
praises to your name. And oh Lord, for your name is great and worthy. I sing praises to your name, and I sing praises to your name. And oh Lord, praises to your name. And oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, praises to your name. And oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name. And oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name. And oh Lord, praises to your name. And oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Amin. Engkau yang layak terima sembah pujian kami Bapa. Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan siang hari ini Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah hadirat-Mu Tuhan siang hari ini. Ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Amen. Ada kelepasan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Ada terobosan baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Ada pemulihan. Ada jawaban atas setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun juga Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara baik itu dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Dan kami akan tampil sebagai umat-umat yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Dimuliakan namamu, ditinggikan namamu. Kami siap memulai ibadah kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang gini, nyanyi yuk buat Tuhan hari ini. Haleluya. Sebab segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mari angkat suaramu, puji Dia, serukan namanya. Ya Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang besar. Dia layak terima sembah pujian kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Angkatlah suaramu,
puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Yesus. Mari bersama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Bilang kiri kanannya, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji nama Tuhan, kita percaya, kita bersuka cita, amin. 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 Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, baik itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Boleh bersama kembali katakan, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan katakan dulu sekarang. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Puji nama Tuhan, mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Ajar kami memberi dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mengelola, berikan hikmat daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang berkuasa dalam hidup kita. Firman yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bertahan di tengah keadaan dunia yang tidak menentu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini pengakuan hidup kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Terima kasih Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru sekali Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Harapan kami tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus sekarang. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita terus berdoa untuk saudara kita yang masih sakit. Biar kita memperkatakan dengan perkataan firman, sehingga saudara kita itu mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mari kita satu hati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan, berdoa untuk jemaat yang masih sakit. Kami memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap organ tubuh yang sakit di tubuh adik Yosean, baik di kepala, dijamah dan disembuhkan secara ajaib oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus aku memperkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap organ-organ tubuh yang sakit di tubuh Pak Wempi, secara khusus di bagian lehernya, dijamah disembuhkan secara ajaib oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Januar Tuhan. Kami terus memperkatakan oleh kuasa bilur Yesus, organ-organ tubuh yang sakit disembuhkan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, organ-organ tubuh yang sakit di tubuh Loren, baik yang ada di perut, di kakinya, dijamah disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Marlin Tuhan. Kami memperkatakan oleh kuasa bilur Yesus, organ-organ tubuh yang sakit di tubuh Marlin, di ginjalnya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sudah berikan, baik kepada Ibu Sumi, baik kepada Ibu Meling, maupun juga pemulihan yang Tuhan terus kerjakan kepada Saudara Feve, Pak Teddy, maupun juga pada Bapak dan Ibu Budiman. Amin. Maupun juga pada Ibu Alan Tuhan, pasca pasang ring di dalam jantungnya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu kembali. Kami butuh firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi ibadah kami. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau sedang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dikasih dalam Tuhan. Mari kita baca dalam Filipi 4 ayat 8. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah pikirkanlah. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Dua, tiga. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Filipi. Dia berkata, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, bahkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu Tuhan? Rasul Paulus ingin memberikan penekanan kepada jemaat di Filipi agar kita selalu memikirkan dengan pikiran yang baik. Pikiran yang positif. Pikiran yang benar. Pikiran yang membangun. Itu yang kita mesti tanamkan dalam hidup kekristenan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, betapa pentingnya pola pikir kita sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Pola pikir kita ini Bapak Ibu Tuhan, ini akan mempengaruhi kehidupan kita selama kita ada di dunia. Saya ulangi Bapak Ibu. Pola pikir kita akan mempengaruhi kehidupan kita selama kita ada di dunia. Itu tergantung dari pola pikir kita. Kita bersyukur Paulus kembali memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi agar kita memikirkan hal yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, itu kita harus pikirkan dalam hidup kita. Jadi jangan kita selama hidup ini lebih banyak dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran yang jahat. Makanya Paulus memberikan nasihat kembali kepada jemaat di kota Roma agar mereka mengalami pembaharuan budi, yaitu pembaharuan pola pikir mereka. Paulus memberikan nasihat juga kepada jemaat di Efesus. Biar setiap hari kita diperbarui apa? Pola pikir kita dan roh kita. Ada seorang penemu sikat gigi modern, adalah orang Inggris bernama William Edis. Bukan Edis TV ya Bapak Ibu ya. Dia memakai tulang yang dilubanginya kecil-kecil. Kemudian dia mengisinya dengan bulu binatang. Serta mengelemnya menjadi satu. William pun menjadi jutawan setelah idenya ini dikembangkan. Bapak Ibu saya ulangi. William pun menjadi jutawan setelah idenya, pemikiran dari idenya itu dikembangkan menjadi sikat gigi berbulu nilon. Dan diproduksi oleh perusahaan Amerika bernama DuPont pada tahun 1938. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat William Edis menemukan konsep sikat gigi, ia sedang mendekam di penjara. Jadi dia menemukan konsep sikat gigi ini ketika dia sedang mendekam di penjara Bapak Ibu. Tubuhnya di penjara tapi pikirannya tidak terpenjara. Bapak Ibu, sementara itu banyak orang yang tidak dipenjara tapi seringkali memenjarakan hidupnya dan pikirannya sendiri. Saya ulangi statement ini Bapak Ibu. Sementara banyak orang yang tidak dipenjara
tetapi seringkali memenjarakan hidup dan pikirannya sendiri. Apa contohnya Bapak Ibu? Pikirannya sempit, pikirannya picik. Pikirannya gak bisa berkembang. Gak mau berpikir hal-hal yang lebih lagi, lebih luas. Berarti apa? Kita sedang memenjarakan hidup kita sendiri. Dengan apa? Dengan yang namanya pola pikir. Sekarang kita akan melihat penjara yang berbentuk seperti apa Bapak Ibu. Penjara itu berupa kata-kata. Saya ulangi Bapak Ibu. Penjara itu berupa kata-kata. Kita sering memenjarakan kehidupan kita dengan apa? Dengan kata-kata kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati dengan kata-kata. Coba kita lihat Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ini ayat yang familiar Bapak Ibu. Ya, Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama kembali. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Alkitab bilang dengan jelas, hidup dan mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Tergantung apa yang kita akan katakan. Jangan kata-kata kita ini memenjarakan hidup kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa mengalami hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Penjara itu berupa kata-kata. Kata-kata seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah lihat kata-kata tidak mungkin. Bapak Ibu kalau mau berdoa, Bapak Ibu mau berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu udah ngomong tidak mungkin, lebih baik jangan berdoa. Percuma kita berdoa. Kenapa? Karena kita sudah memenjarakan dengan kata-kata tidak mungkin. Alkitab berkata jangan jelas. Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nih mau berdoa atau maupun melakukan segala sesuatu, kita bilang dengan kata tidak mungkin, lebih baik jangan dilakukan. Percuma. Kita telah memenjarakan pikiran kita. Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali katakan, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Di sisi lain ada ayat mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan waktu Abraham pun mengalami hal demikian, adakah yang mustahil bagi Allah? Tuhan ngomong loh sama Abraham, adakah yang mustahil bagi Allah? Kembali bagaimana pikiran kita sebagai orang percaya. Jangan kita mau dipenjara dengan pikiran-pikiran seperti ini Bapak Ibu. Belum apa-apa kita ngomong tidak mungkin. Ketika Bapak Ibu bilang tidak mungkin, maka sudah stop. Itu jadi penghalang buat doa dan apapun yang kita akan lakukan. Yang kedua, tidak bisa. Kok belum dicoba udah bilang gak bisa Bapak Ibu. Ini seringkali kita ini diperhadapkan dengan situasi demikian. Ketika seorang dikasih tugas, belum
Apa-apa udah bilang, wah nggak bisa. Kan belum dicoba Bapak Ibu. Kita mesti belajar seperti apa? Seperti prajurit. Prajurit nggak pernah bilang nggak bisa di depan komandannya, dikepret dia. Selalu siap, siap, siap nggak siap, siap. Coba kita baca apa yang Paulus katakan dalam surat Korintus. Kita baca 1 Korintus 15, 10, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, jangan ngomong gak bisa. Ada kasih karunia Allah buat hidup kita. Kasih karunia Allah itu membuat yang gak bisa tuh jadi bisa. Amin. Siapa kita sebenarnya Bapak Ibu? Sama. Saya pun dulu juga boro-boro khotbah. Bersaksi aja kadang-kadang udah gemeteran Bapak Ibu. Udah ngedrek-dek. Apa tuh ngedrek-dek tuh bahasa Betawi tuh. Ngedrek-dek kayak orang turun dari bajai. Masih ada getarannya Bapak Ibu. Kan kemarin saya nggak sengaja ikut komsel doa ya. Ada yang bilang, wah saya mau berdoa kayak takut. Gemeter, takut begini. Ya itu alami Bapak. Tapi ingat Bapak Ibu. Oleh kasih karunia, kita yang gak bisa tuh bisa dibisahkan oleh Tuhan. Amin. Tidak bisa tuh jadi bisa. Kenapa? Karena ada kasih karunia Allah yang Allah nyatakan buat hidup kita. Rasul Paulus mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dia melihat begitu besar kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Dia orang yang jahat, Tuhan ubah dari yang gak bisa apa-apa. Melayani, dia bisa melayani sampai dipakai Tuhan secara luar biasa atas hidup. Jadi Bapak Ibu Tuhan, jangan memenjarakan pikiran kita. Belum apa-apa kita udah ngomong tidak bisa. Bapak Ibu, itu memenjarakan pikiran kita. Kita percaya di dalam Tuhan kasih karunia bisa memabukkan kita. Untuk melakukan termasuk menjalani kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu, semalam saya ketemu dengan seorang. Saya Bu Meli sama ada 2 hamba Tuhan. Kita ngobrol dengan seorang ibu. Bapak Ibu doakan. Ibu ini ingin menolong saya. Untuk apa? Tanggal 13 saya akan syuting Bapak Ibu. Di MMC TV Bapak Ibu. Ya, betul ya MMC TV ya. Bukan ngomong cucu ya Bapak. Hah? MNC ya? Aduh salah nyebut. Pokoknya TV itulah, TV lah itu. Dia bilang, Pak nanti syutingnya 2 episode. Bapak gak usah mikirkan masalah biaya apapun. Kita atur 13, Bapak datang pagi, nanti kita akan tayangkan di TV itu. Sementara tentang program itu dia ceritakan semua. Dia mengisahkan kisah hidupnya. Aduh, saya diberkati dengan kesaksiannya. Dia seorang ibu. Ya, udah jadi single parent. Membesarkan 3 anak, 2 laki 1 perempuan. Membiayai hidupnya. Dan yang lebih lagi, yang tambah berat adalah anak kedua, Tuli. Bayangin Bapak Ibu. Punya anak 3, dia mesti hidupi anak 3.
Ya, yang kedua tuli. Itu ngajar orang tuli nggak gampang loh Bapak Ibu. Sampai anaknya tuh bisa ngomong. Itu ada tekniknya Bapak Ibu. Dia ikut program itu, dia dampingi anaknya. Dia kerja banting tulang, menghidupi kehidupan keluarganya dia. Dia dengan 3 anaknya. Sekarang Bapak Ibu, Tuhan angkat hidup dia. Diberkati luar biasa. Jangan bilang gak bisa. Kalau dia bilang gak bisa, dia gak ada jadi sekarang ini. Bisa tuh dia lewati. Dia mengalami masa sulit yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya kita kadang kala dipenjarakan dengan pikiran kita. Keadaan yang kita alami, seringkali kita cepat mundur. Padahal ada kasih karunia Allah yang Allah sediakan buat kita. Ada kasih karunia Allah yang Allah nyatakan buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, jangan kita ngomong tidak bisa, belum dicoba. Coba. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mencoba, ada siapa yang mendampingi kita? Ada Allah yang hidup, yang bisa mendampingi kita, menyertai kita. Dan dia bisa menolong kita saat kita tidak ada jalan. Dia bisa buka jalan. Menghadapi jalan buntu, dia bisa buka jalan buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, jangan bilang tidak mungkin, tidak bisa. Ya, bersama dengan Tuhan semuanya jadi bisa. Amin. Sama dengan Tuhan. Kemudian kita melakukan ada kata yang lain, tidak mau, tidak berani, dan tidak lainnya. Ada tidak lain itu apa? Tidak lainnya. Sekali kita ngomong tidak lainnya. Yang kerap kali menjadi penghalang kita untuk berkembang. Kuncinya adalah apa Bapak Ibu? 3 huruf itu. M-A-U. Mau. Kalau Bapak Ibu mau, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak tinggal diam buat hidup kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Banyak orang berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Karena mau kerja keras. Bapak Ibu lihat banyak orang yang gak mengenal Yesus hidupnya diberkati. Pertanyaan, kenapa dia bisa diberkati? Karena dia mau bekerja keras. Dia berani bertaruh dalam hidup. Dia mau berjuang dalam hidup. Akhirnya Tuhan buka jalan. Bapak Ibu, Tuhan tuh kasih berkat kita secara general loh Bapak Ibu. Apa buktinya Bapak Ibu? Berkat Tuhan secara general. Tuhan kasih kita matahari setiap hari. Adakah di kitab Matius? Tuhan kasih kita matahari. Dia gak bedain tuh orang percaya gak orang percaya. Oh kalau orang gak percaya matahari gue kencengin nih. Biar pada cemong di sini. Kan enggak Bapak Ibu. Tetap sama. General. Tuhan kasih berkat sama secara general. Tapi bedanya kita orang percaya. Kita berkatnya double. Tidak hanya secara general. Tapi kita dapat berkat apa? Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Tuhan tuh Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Yang penting kita mau Bapak Ibu. Kalau kita mau Bapak Ibu, saya percaya Tuhan nanti bekerja memakai hidup kita Bapak Ibu. Untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa menjadi mungkin dan bisa. Tuhan Sang Pencipta memberi kita potensi untuk dikembangkan secara positif dan semaksimal mungkin.
Saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan itu sang pencipta memberi kita potensi untuk dikembangkan. Apa itu namanya Bapak Ibu? Talenta. Kita ini dikasih potensi, yaitu talenta. Begitu kita lahir di dunia, Tuhan kasih kita potensi. Kita lihat Bapak Ibu, orang-orang yang memaksimalkan potensi hidupnya, dia akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Saya ini senang nonton American Got Talent Bapak. Begitu talenta orang itu dikembangkan, itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Yang saya lagi bingung tuh ada orang bisa jalan di atas telur tuh. Kok orang bisa jalan di atas telur? Apakah dia punya ilmu ginkang, meringankan tubuh? Dia latih dirinya. Tuhan sang pencipta memberikan kita potensi untuk dikembangkan secara positif dan semaksimal mungkin. Jadi jangan mengizinkan apapun memenjarakan pikiran dan hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu, jadi jangan mengizinkan keadaan apapun memenjarakan pikiran dan hidup kita. Kok orang ada di penjara kok bisa jadi jutawan tuh gara-gara dapat pemikiran bikin sikat gigi. Sekali lagi, jadi jangan mengizinkan apapun memenjarakan pikiran dan hidup kita. Mulailah memikirkan kemenangan dan keberhasilan daripada sebuah kekalahan dan kegagalan. Mulailah memikirkan kemenangan dan keberhasilan daripada sebuah kekalahan dan kegagalan. Kita baca ini ayat Bapak Ibu ya. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ayat itu tambahannya, karena Allah akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Setiap pagi sekarang saya sebut ayat ini. Saya bilang, dengan Allah GBI, Ruko, Geraha Niaga lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa di lingkungan Sukabumi Utara, komplek Hadkam sekitarnya dan Lari Salon. Karena Allah akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Ini perkataan firman loh Bapak Ibu. Tuhan akan setia kepada janjinya. Kita mendeklarasikan perkataan firman melalui doa-doa kita setiap hari. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca ayat firman Tuhan, menemukan ayat sesuatu, catat kalau perlu hafal. Ketika Bapak Ibu berdoa, deklarasikan dengan ayat itu. Saya percaya ayat itu yang kata-katanya logos jadi remah buat hidup kita. Amin. Sekarang tergantung nih, percaya atau tidak. Bapak Ibu, mau lakukan atau tidak. Tergantung dari pikiran kita nih. Gimana nih terhadap hal ini. Saya lagi banyak diajar oleh Tuhan Bapak akan hal-hal ini. Benar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, saya bilang, waktu Bapak Ibu merasa ada ketakutan nih. Tiba-tiba rasa takut. Deklarasikan perkataan firman. Dari doa kita, kita berkata, Mazmur 56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. Sebut kata itu. Itu perkataan firman Bapak Ibu. Itu bukan perkataan kita, itu perkataan firman Allah. Mari Bapak Jam Tuhan, kita terus mau belajar. Ya. Memikirkan kemenangan dan keberhasilan daripada sebuah kekalahan dan kegagalan. Jangan pernah menyerah. Terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan nyerah menghadapi hidup ini Bapak Ibu. Meskipun banyak tantangan. Tadi sudah saksikan bagaimana seorang ibu. Dia gak nyerah dengan keadaan yang sulit.
Dari nol dia bilang, dia bangun kembali kehidupannya. Bayangin Bapak Ibu. Ketika dia lakukan itu, Tuhan buka jalan buat dia. Saya percaya Bapak Ibu di sini pun bisa lakukan itu. Amin. Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu bisa. Dengan apa? Dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kita bisa ngomong Mazmur 121 ayat pertama dan kedua. Berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Meskipun gunung Sari, gunung Hermon, gunung apapun. Lalu ayat itu berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan itu. Pertolongan kami sekeluarga datangnya dari Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Pertolongan usahaku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan pekerjaanku, ia dari Tuhan jadikan langit dan bumi. Pertolongan keluargaku, apapun masa kita hadapi, datangnya dari Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Kita katakan perkataan firman. Ingat, Tuhan setia kepada janjinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku percaya. Ya. Kerendahan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu Tuhan. Pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat saat ku tak mengerti rencana Tuhan, namun tetap ku pegang janjimu, ku pegang janjimu. Amin. Katakan pengharapanku hanya padamu. Kita tak memiliki hati yang percaya. Amin. Percaya kepada janji-janji Allah. Lagi mengatakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun aku percaya janjimu. Janji Tuhan. Bukan janji manusia, ini janji Tuhan. Janji firman-Nya buat kita. Amin. Kalau kita percaya Bapak Ibu, Dia setia sama janji. Amin.
Bagi Bapak Ibu mau didoakan. Sambil kalamin angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Kita ingat dari pertama. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janjimu Tuhan. janjimu, pengharapanku Katakan hanya padamu. hanya padamu. Mari katakan Bapak Ibu. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Selalu ku percaya. Amin. Amin. Terus katakan. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan kembali. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. 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 Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah ingkar kepada janjinya, Allah yang selalu setia kepada janji-janjinya. Haleluya. Mau berdoa buat setiap tanah diangkat Tuhan. Engkau tahu keadaan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan, masalah yang mereka hadapi. Engkau tahu persis Tuhan, Engkau tahu. Tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang maha besar. Amin. Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami tahu janji-Mu Tuhan. Aku tahu Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin. Tuhan. Kami berdoa setiap tanah diangkat. Apapun masalah mereka, pergumulan mereka, kami percaya mereka akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, mendapatkan kelepasan yang dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Yang punya masalah Tuhan akan membuka jalan buat mereka. Tuhan, jemaat ini milik-Mu, kepunyaan-Mu. Oh, mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kebimbangan kami, keraguan kami. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, Amin. berkat kekuatan. Amin. Oh Tuhan,
Memberkati rumah tangga kami, Amin. pekerjaan, usaha apapun yang kami kerjakan. Amin. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada buat kami Amin. sekalian. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Amin. Dalam Supaya nama kami Yesus. aman dalam lindungan Amin. Tuhan Dalam nama yang Yesus. sempurna. Oh Tuhan, kami berdoa bangsa kami Indonesia. Ya, Kami terus berseru memanggil nama-Mu Tuhan. dalam nama Yesus. Untuk bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan tahu keadaan bangsa kami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga, memproteksi bangsa kami, Amin. negara Dalam kami nama Indonesia. Dalam Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sekarang kami memberkati negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus. Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang melakukan tugas-tugasnya. Amin. Berkati Bapak Presiden, Wakil Amin. Presiden, Amin. para menteri Amin. yang bekerja. Tuhan beri kami roh takut akan Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia terus ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Ya, Berkati kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota yang melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan. Kami percaya Indonesia akan menuju kepada Indonesia emas. amin. Dalam nama Yesus, aku memperkatakan dan melihat hal itu akan terjadi di tengah bangsa kami. Indonesia yang kami cintai. Makasih Bapa di surga. Berkati dimanapun kami tinggal, di daerah Jabodetabek. Ya Yesus. Tuhan berkati Tuhan kota Jakarta di mana Amin. kami ada saat ini. Amin. Tuhan berkati lingkungan gerejamu. Amin. Biar Tuhan keadaan gerejamu boleh terus jadi terang, jadi garam, jadi Amin. berkat. Dalam- Berkati GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Amin. Dalam nama Yesus. Biar melalui GBK nama Tuhan terus dipermuliakan di Amin, dalam nama tempat Yesus. ini. Makasih Bapa. Di tempat ini namamu terus diberitakan, dibesarkan dan diagungkan. Amin. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Penyertaanmu sempurna. Dalam nama Yesus. Kami percaya, kami sudah menerima berkat janji-janji Allah atas doa yang sudah kami naikkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah menerima ini semua. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu boleh memberikan taburan iman yang ada di depan. Mari memberi dengan penuh ucapan syukur sama memberi. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik. Boleh sekali lagi sama-sama katakan. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih buat persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan tayangan sepekan, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Pendeta Madya Amelia Diana Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Yang kedua, berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Chong Siu Moi
mama dari Bapak Tony dan Ibu Mary dalam usia 90 tahun. Pada hari Senin 13 Juli 2026, jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 17 Juli 2026 di Heaven Memorial Park, Bogor. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, komsel doa dilaksanakan pada hari Rabu jam 7 malam sampai 7.45. Ini hanya 45 menit Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu bisa ikut dalam kegiatan ini. Ini kegiatannya hanya 1 bulan sekali untuk setiap wilayah yang sudah ditentukan. Bapak Ibu boleh ikut bergabung dalam komsel doa tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan informasi sepekan ke depan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah secara online maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan diadakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di GBI Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah doa ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah Youth pada minggu ini akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis pukul 7 malam. Link Google Meet akan dibagikan sebelum ibadah dilaksanakan. Kami mengundang para kaum muda dan Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putrinya untuk membawa mereka bertumbuh bersama-sama dalam komunitas ini. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Ibadah kedua dan ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih telah dilakukan kembali pada hari Rabu ini. Berikut cuplikannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi perbaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita mau mendeklarasikan perkataan firman. Kita sebut ayatnya ya Bapak Ibu. 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami, ibadah pertama hari ini. Namamu dimuliakan, ditinggikan dan dibesarkan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaanmu sempurna. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan sudah yang kedua kali. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ibadah telah selesai, selamat pulang. Saya bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday.